Mulai. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Ekosfer ingin mempresentasikan hasil dari PowerPoint kami. Saya Maria Brumarus. Saya Teresia Ujadamawar. Saya Yolanda Prasya. Saya Hotman Jirgo. Yang baca langsung ke laptop nakku. Capek lehernya nanti ke laptop dibaca. Iya. Gitu dia, gitu presentasi ya. Ayo. Pengertian dan manfaat litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata litos yang berarti batu dan sfer atau daerah yang berarti belasan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi yang atas tebal 6 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai membentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. Vivaldi, Kandika. Pengertian dan manfaat litosfer. Manfaat litosfer sebagai sumber energi atau minyak bumi dan batu bara, sebagai pemenuhan kebutuhan industri besi dan aluminium, sebagai bahan pembuat perhiasan mineral, tinta, emas, perak, sumber energi dan bahan peledak atau uranium, sumber bahan pupuk atau nitrogen dan fosfat. Struktur litosfer dibagi menjadi dua, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Taruh di depan aja nakku bangku itu. Aluminium adalah lapisan sial adalah lapisan litosfer yang tersusun dari jenis logam, silisium, dan aluminium. Terdapat batu sedimen, granit, andesit, jenis-jenis batuan, metamorf, serta jenis batuan lain. Tebal lapisan sial rata-rata 35 km dan disebut juga dengan istilah prabumi. Lapisan sima atau silisium, magnesium. Lapisan sima adalah lapisan kulit bumi yang tersusun dari logam, silisium, dan magnesium. Ketebalan lapis ini mencapai 65 km dan bahannya punya sifat elastis. Di lapisan sima ada juga kandungan besi, dan magnesium, terutama mineral ferro, magnesium, dan batuan basa. Kerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua bagian yang membentuk benua dan merupakan benda padat yang terdiri dari batuan granit di bagian atasnya, serta batuan beku basalt di bagian bawahnya. Kerak samudra, kerak yang menjadi bagian dalam samudra, tersusun atas endapan di laut di bagian atas, lalu batuan vulkanik, dan yang paling bawah batuan beku gabbro dan peridolit. Jenis-jenis batuan litosfer terbagi menjadi tiga. Yang pertama batuan beku. Batuan beku terdiri dari batuan bubir, batuan leleran, dan batuan korok. Yang kedua batuan sedimen. Berdasarkan tempat terjadinya pengendapan, berdasarkan proses pembentukan, dan berdasarkan tanda air hidup. Yang ketiga batuan metamorf. Satu, batuan beku. Batuan beku terbagi lagi menjadi tiga jenis. A. Batuan bubir. Disebut juga sebagai batuan kristal karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan bubir memiliki bukaan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Salah satu contoh batuan bubir adalah batu granit. B. Batuan leleran. Memiliki nama lain yaitu batuan beku luar karena proses pembentukannya terjadi
penurunan temperaturnya juga sangat cepat. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar maupun bahan arbor. Contohnya di parit. Salah satu contoh batuan leleran adalah batu akik. C. Batuan korok. Disebut juga sebagai batuan gang, berbentuk korok atau gang karena lokasinya yang dekat dengan permukaan. Proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Salah satu contoh batuan korok adalah granit fosfir. 2. Batuan sedimen. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen. Proses pengerasan batuan ini disebut dengan pembatuan. Berdasarkan tata terjadinya, mendapat ada 3 jenis batuan sedimen, yakni yang pertama batuan sedimen kontinental. Batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di laut. Contohnya terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. Yang kedua, batuan sedimen marin. Sesuai dengan namanya, proses pengendapan batuan sedimen marin terjadi di laut, seperti di endapan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. Ketiga, batuan sedimen lacustre. Batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya di danau dan danau Legana. Ditinjau dari proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama batuan sedimen plastik. Batuan asal yang melalui penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk endapan plastik. Salah satu batuan endapan plastik adalah batuan pasir dan batu lentung atau shell. Kedua, batuan sedimen kimiawi. Batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kaku, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di 2 bunga kaku. Yang terakhir, batuan sedimen organik. Batuan yang dalam proses pengendapannya mendapatkan tuan dari organisme antara lain sisa pantai, binatang, dan tertinggi di dasar laut. Contohnya kolam sedimen. Berdasarkan perataannya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, batuan sedimen airis atau aerolis. Proses pengangkutan batuan ini dilakukan oleh ahli, contohnya antara lain tanah los, dan pasir di bumi. Yang kedua, batuan sedimen glasial. Pengangkutan batuan ini adalah dilakukan melalui media perantara es, contohnya antara lain air. Yang terakhir, batuan sedimen akuatik. Batuan sedimen yang terdiri atas batu batu yang sudah direkas antara satu sama lain. Yang ketiga dan yang terakhir adalah batuan metamal. Batuan metamal adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Faktor-faktor penyebab perubahan batuan antara lain yang pertama suhu tinggi, kedua tekanan tinggi, ketiga kombinasi suhu dan tekanan tinggi, dan yang terakhir penambahan alkain. Contoh bedal salah satu contoh bedal listosfer yang merugikan manusia adalah gempa bumi tektonik. Proses terjadinya gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan lempeng lain akan masuk atau menyusut ke bawah dan biasa disebut dengan subduksi. Gempa bumi ataupun getaran akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal namun kemudian itu menyusut secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini terkadang menimbulkan tanah retak dan menang berbagai gedung dan sebagainya. Rumus menghitung epicentrum gempa adalah delta sama dengan dalam kurung S kurang B kurang 1 aksen kali 1.000 km. Delta sama dengan jarak epicentrum dari stasiun pengamat dalam 1 km. S kurang B sama dengan selisih waktu pencatatan antara gelombang berputar dan gelombang prima dalam hitungan menit. 1 aksen sama dengan 1 menit. Contoh soalnya yaitu berdasarkan 3 buah stasiun pengamatan A, B, dan C tercatat besaran gempa sebagai berikut. Stasiun A, gelombang B pertama tercatat pukul 2.28 menit 25 detik. Gelombang S pertama tercatat pukul 2.30 menit 40 detik. Stasiun B, gelombang B pertama tercatat pukul 2.30 menit 15 detik. Gelombang S pertama tercatat
gelombang S pertama tercatat pukul 2:36:15. Hitungan jarak epicenter stasiun. Sesuai dengan rumus yang tadi, yaitu delta sama dengan S kurang B kurang 1 dikali 1000 km. Delta A yaitu 2 jam 30 menit 40 detik dikurang 2 jam 8 menit 25 detik dikurang 1 menit dikali 1000 km sama dengan 2 jam 16 menit dikurang 1 kali 1000 km sama dengan 1 jam 15 menit kali 1000 km sama dengan 1250 km. Artinya jarak epicenter gempa yang tercatat di stasiun A berjarak 1260 km. Delta B sama dengan 2 jam 33 menit 45 detik dikurang 2 jam 30 menit dikurang 15 detik dikurang 1 menit dikali 1000 km sama dengan 3 jam 30 menit dikurang 1 dikali 1000 km sama dengan 2 jam 30 menit dikali 1000 km sama dengan 2500 km. Artinya jarak epicenter gempa yang tercatat dari stasiun B berjarak 2500 km. Delta C sama dengan 2 jam 36 menit 15 detik dikurang 2 jam 32 menit 15 detik dikurang 1 menit kali 1000 km sama dengan 4 jam dikurang 1 kali 1000 km sama dengan 3 jam dikali 1000 km sama dengan 3000 km. Artinya jarak epicenter gempa yang tercatat dari stasiun C berjarak 3000 km. Kita 80% bantuan yang ini adalah berdasarkan tentang pembentukan makhluk itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu contohnya bahasa, teori, mesin, sipil, teorial, dan manual. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Sebutkan nama dan kelompoknya ya. Bertanya. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada bertanya, ibu yang milih yang bertanya. Ayo mulai dari Standika. Berdiri dulu. Berdiri. Ayo. Kasih satu pertanyaan mengenai topik litosfer. Tadi udah diskusi terus. Dari tadi Bu lihat udah banyak rasa pertanyaannya. Ayo. Apa yang mau ditanyakan? Hah? Siapa pertanyaan? Oh ya, silakan berdiri dulu masih sampai dapat belakangnya. Berdiri. Belum ada? Belakang lagi. Ayo. Belum. Ayo ini depan Ibu. Siapa namanya? Ayo, ada? Ya tadi Bu lihat diskusi, berarti udah banyak kali lah pertanyaannya, ini nggak sabar supaya orang ini siap presentasi. Ayo lanjut. Namanya siapa Bang? Ada pertanyaannya? Belum, ayo lanjut depannya. Belum? Apa pertanyaannya? Sebutkan nama dan kelompoknya nakku.
Nama. Theodora. Dari kelompok 2. Pertanyaannya, gambarkan ya. Lapisan apa tadi nakku? Kok atmosfer nakku? Litosfer. Oke, duduk, silakan duduk. Digambar nanti ya. Oke, bagus. Lanjut, nama kelompok. Nama? Jessica. Kelompok berapa nakku? Kelompok 2. Pertanyaannya, macam-macam batuan litosfer. Oke, bagus. Udah ada? Siapa? Rivaldi. Kelompok 3. The question. Jelaskan maksud dari orogenesa. Iya, maksud dari orogenesa. Oke, silakan duduk Rivaldi. Nama? Kelompok 2. The question. Sebutkan 3 jenis batuan beku. 3 jenis batuan beku. Bagus. Gambarkan ya. Oke, nomor siapa lagi? Standika udah? Ya. Sebutkan nama dan kelompok. Oke, zat yang dikeluarkan gunung api. Oke, bagus, silakan duduk. Lanjut lagi, siapa ini depan ibu namanya? Belum? Masih OTW? Tuliskan 3 jenis batuan beku. Batuan beku, gambar. Gambar dia nakku. Gak mungkin ditortorikan, ya digambar lah. Iya. Di whiteboard lah, nggak mungkin di muka ibu. Di whiteboard lah. Di whiteboard digambar nakku. Ini spidolnya kalau nggak ada spidol kalian. Ayo, ini spidolnya. Nanti balikkan lagi ya. Iya. Bawa ke sana spidolnya. Ini mana nanti tak macet. Udah, yang muda dulu. Yang mana paling muda? Boleh. Bisa? Jangan lupa tugasnya besok ya di IG ya. Tugasnya IG. Udah ada pertanyaannya? Udah diskusi pertanyaan? Tadi baru nanya. Besok libur apa enggak? Nah, nanti di WA apanya wali kelas. Udah, jangan kalian pertamiangan di situ nakku.
Jangan pertamiangan ini di kamera, nanti kita ada didatangin orang ini. Yang lain gambar yang lain aku. Gambar penampang litosfer gambarkan. Ayo cepat. Hah? Iya, lapisan litosfer digambar nak aku penampangnya. Gambar bulat dulu, baru dia seperti dipotong. Dia ada lapisannya seperti corong itu, gambarkan. Itulah penampangnya. Iya, gambarkan dulu situ, tunjukkan. Cari yang gambar, beri gambar orangnya. Cari gambar. Mau bertanya? Tunggu siap dulu ya. Menjawab. Gambar aja, beri gambar orangnya. Jangan mengumpul, suka kali kalian memang perpulungan lah. Rivaldi, pegang dulu bentar. Jelaskan ini. Untuk batuan klasik ini udah ada. Mana? Coba batuan klasik nanti. Belum. Iya itu aja, itu ada gambarnya, itu ada gambarnya. Itu aja, betul. Ton. Jadi Ton. Sini lah. Sini. Pir. Ada lain kayak ini. Beda kan? Beda bentuknya. Dia berproses dari batuan beku dulu, batuan sedimen, batuan metano. Ya jelaskan nanti ya. Itu yang pertama kali aku, itu langsung aja dia bulat dia, langsung aja dia aku. Hampir setengah jam. Memori bilek. Dia lapisan apa? Pertama kali aku kayak ibu pertama kali berdua beberapa kali. Jauh kali bongan apa itunya? Ini. Ayo cepat. Ayo jangan lama kali, buat lapisannya.
Baru dipeterangkan batuan beku itu, batuan beku dalam, batuan beku luar, batuan beku sela. Dia terbentuk dari dalam gunung api. Di magma, itulah batuan beku dalam. Ayo dijawab pertanyaan temannya. Jangan lama kali. Baru nanti kita mau masuk ke rumus epicentrum. Baru nanti satu-satu Ibu suruh ke depan mengerjakannya. Janganlah lagi dipakai itu nakku, buatlah di tengah, itu di pinggir kali, tengah buat. Hapus itu contoh aja nya Ibu buat. Buat punya klien besar, iya. Iya, buat dia lapisannya. Ini ya teman-teman, kalau bumi kita dibelah, ini lapisannya. Yang paling dalam dia disebut inti bumi atau bahasa karonya nive atau core atau barisfer. Itulah inti dalam. Setelah itu ada inti luar ya teman-teman. Ada juga namanya astenosfer. Kemudian ada lapisan silisium, aluminium teman-teman. Silisium, magnesium. Kemudian ada lapisan litosfer. Tunjukkan pada gambarnya. Gak ada atmosfer nakku, litosfer. Udah kena virus atmosfer semua. Litosfer itu di atmosfer itu di atas bumi. Kalau litosfer yang di bawah bumi. Siapa tadi yang berdiri? Jangan PPL lah, pura-pura lupa. Udah mau bertanya biar duduk. Ayo, apa pertanyaannya nakku? Catat ya, pertanyaannya 1. Apa pertanyaannya nakku? Sebutkan nama kelompok. Nama? Tengok dulu Ibu. Nama? Yosefin. Kelompok? Pertanyaannya. Contoh batuan metamorf. Silakan duduk. Oke. Oh, makasih ya Bu. Pantas kok kayak nggak penuh. Apa aku? Makasih ya Ibu. Udah capek Ibu. Ayo, presentasikan bagus ya nakku. Oh, contoh batuan metamorf. Udah? Ayo. Iya, batuan beku. Kalau dia di dalam magma itu batuan beku dalam. Kalau dia di sela-selanya batuan beku sela. Kalau dia terbentuk di luar daripada gunung api, batuan beku luar. Lihat itu nakku, yang paling penting batunya itu bukan gambarnya nakku. Lihat batuan sedimen itu dipengaruhi oleh apa? Makanya dia terbentuk. Ada terpengaruhi oleh air, angin. Buat di situ apa nama sedimennya? Gak dengarnya Ibu, krik-krik lah ini. Kenapa Bu? Lihat dia di batuan sedimen. Lihat batuan sedimen kan banyak macamnya. Ada yang namanya misalnya batuan aeolisk, itu dipengaruhi oleh apa? Itu yang paling penting nakku. Jangan kamu buat titik-titik, banyak yang nggak macamnya kayak gitu juga gambarnya. Buang-buang waktu nanti.
Iya. Buat batuan sedimen, jenis batuan sedimennya apa? Metamorf apa? Ah, kan udah pertamyangan kalian lagi di situ. Ayo. Udah satu-satu dulu dijawab, yang lain menggambar, satu dulu dipresentasikan. Inilah penampangnya. Berapa jaraknya? Belum pun siap itu. Berapa jaraknya? Ketebalannya belum nakku. Buat ketebalannya. Pakai maskernya nakku. Napa sendirinya? Ayo udah. Makanya jangan satu tempat aja semua, bagi. Ada yang di metamorf, ada yang di sedimen, ada yang di litosfer. Buat prosesnya nak batuan sedimen, namanya apa aja batuan sedimen. Ayo. Tengok dulu bukunya halaman 115 nakku. Buku cetaknya. Halaman 115. Itu tuliskan di batuan itu tadi. Jangan gambar batu aja kamu bikin. Nggak ada didengarkan ibu lah. Lihat bukunya halaman 115. Udah? Dengarkan dulu ibu, dengarkan dulu, dengarkan. Udah? Di batuan sedimen itu lihat halaman 115. Buatlah batuan beku itu mengalami, ya ada situ 3 biji kan, pelapukan, pengangkutan, pengendapan. Baru bikin contohnya namanya, nggak usah kamu gambar batunya.
Yang gambar kan udah batuan beku tadi, itu kan udah digambar terbentuknya nakku, bukan gambar batunya. Udah buatkan di bawah batuan itu, buat tanahnya kan udah ada batuan beku kan. Dengar dulu ibu, proses yang pertama adalah batu itu kita peroleh dari mahma dulu. Udah ada dia di selanya, ada yang di luar. Udah itulah batuan, makanya ada pembangunan kan dari situ dulu pertama. Udah berproses lagi dia, makanya bisa jadi batuan sedimen. Lihat bukumu halaman 115. Batu yang di luar itu mengalami apa? Pelapukan, pengangkutan, pengendapan. Buat contohnya ini, contohnya tulis itu ibu bilang dari tadi. Udah, baru masuk lagi ke batuan malihan atau metamorf. Mengalami apa dia batuan sedimen tadi? Mengalami panas, tekanan. Lihat, itulah contohnya. Tulis contohnya. Bukannya dikerjakan, ditengok aja. Nanti tukar sama Miss Ende ya. Ayo. Bukan lagi dibuat kan? Ayo, inti bumi disebut apa? Nive, strip, core, strip, barisfer. Buat tulis, nggak ada yang mengerjakan apapun ibu bilang dari tadi lah. Lama-lama jadi biksu juga ini. Udah yang di kursi gambarkan itu, jangan nanti di buku, nanti buku baru terus. Digambar itu. Ini untuk pelajaran semua ini, bukan hanya yang di depan aja. Digambar itu nakku. Bukan ditatap aja, mentang-mentang PTM. Gambar-gambar. Batuan sedimennya belum ya? Itu kan bisa ditulis temannya, nggak usah ditengok-tengok, kan bisa dibantu. Nengok-nengok nggak siap lah.
Udah bisa dipaparkan jawabannya? Baru kita masuk ke rumus epicentrum nanti. Udah bisa? Itu sedimennya mana? Itu kan metamorf atau sedimen itu? Metamorf, Bu. Dari batuan sedimennya jadi batuan metamorf ke arah peningkatan tekanan dan suhu. Iya, metamorfnya kemana dibikin? Ini metamorfnya. Di gambarnya, Bu, batuan. Enggak, itu kan tulisannya kan batuan sedimen mengalami mana? Dari batuan sedimen mengalami. Jadi proses batuan sedimennya mana? Bisa lompat dia? Iya, Sir. Nah, tulis di situ. Tulis aja di atasnya kalau muat. Itulah prosesnya pertama batuan beku dulu. Makanya ibu bikin gitu tadi dibuat dia di bawahnya. Batuan beku mengalami apa? Mana contohnya tulis, temannya kan bisa tulis contoh batuan sedimen, contoh batuan metamorf tulis. Contoh batuan beku namanya apa? Contoh buat situ namanya. Pakai perwakilan semua menulis. Batuan beku. Tulis contohnya. Tulis dulu batuan sedimen tadi ya. Contoh batuan beku namanya apa di bawah anakku, di bawah. Iya, contoh. Enggak situ tulislah situ. Iya, kayak gitu dia. Jadi kan udah paham kan batuan bekunya dari mana, batuan sedimennya dari mana, batuan metamorfnya dari mana. Pertama dulu dari gunung api, itulah batuan beku dulu. Kemudian berproses batuan beku itu menjadi batuan sedimen. Dari batuan sedimen juga berubah jadi batuan metamorf. Itu dia prosesnya. Jangan nanti dibaca-baca aja teorinya, nggak tahu apanya prosesnya. Udah? Theodora, udah? Udah bisa? Ayo, tunjukkanlah pada gambar. Pertanyaan dari Theodora, ada beberapa lapisan ditakar yang dilapis sebelumnya. Sebenarnya ada 4, yaitu inti dalam atau disebut dengan inner corner atau logam solid yang ketebalannya memiliki 1.300 km. Kemudian ada inti luar yang disebut dengan outer core atau logam cair yang memiliki ketebalan 2.260 km. Yang ketiga ada selubung yang disebut juga dengan mantel bumi, memiliki ketebalan 2.900 km. Dan yang terakhir ada serat bumi yang memiliki ketebalan 640 km, disebut juga dengan litosfer. Oke, bagus. Lanjut. Ini. Udah, mana contohnya? Udah namanya, contohnya ini sedimen, contohnya udah. Itu contoh batuan metamorfnya udah. Oh iya. Itulah belajar tadi. Ayo, dari tadi kan dengarkan Ibu udah siap.
Udah, ayo proses pertama diceritakan ya batuan bekunya ya. Ayo. Ini prosesnya ini, gambar ini batuan beku dia berada di dalam, terbentuk di dalam magma. Itu batuan beku dalam. Ayo ceritakan. Batuan beku luar dia di luar, dia dibentuk di luar dari gunung api. Bisa? Ayo. Nama. Saya Yola Natasha dari kelas 10 IPS 1. Batuan Beku. dalam terbentuk dari magma. Ini dia, tunjukkan batuannya. Batunya. Iya. Batuan beku luar terbentuk dari luar. Batunya tunjukkan aku, magma itu. Itu Ibu arsir hitam itu batuan bekunya. Itu batuan beku selak, batuan beku dalam. Iya. Batuan beku luar ini. Iya. Kan ada bubuk tulis itu. Itu batuan beku selak. Di sela dia terbentuk. Di sela gunung api. Udah, ulangi. Batuan beku dalam terbentuk di ini. Batuan beku dalam terbentuk dari magma. Mama, iya. Batuan beku sela terbentuk di sela-sela gunung api. Iya, oke. Batuan beku luar terbentuk di Luar gunung api itu batunya ya, tunjukkan. Iya, itu maksud Ibu. Contoh dari batuan beku. Contoh batuan beku, batuan riolit, batuan Desit. batuan karbit, batuan basalit, batuan obsidian, dan batuan apung. Oke, lanjut. Setelah itu, Setelah dari batuan beku, yang dari batuan beku luar, beku, pergerakan batuan beku yang sudah hancur kemudian mengendap di tempat-tempat tertentu hingga menumpuk lalu mengeras kembali, terjadilah batuan sedimen. iya, contohnya. Batuan sedimen, batuan leleran, batuan Ah. bubir, batuan sedimen. Ya, kemudian batuan sedimen Dari batuan sedimen berubah. mengalami peningkatan tekanan dan suhu akibat pengendapan serta melakukan terjadilah perubahan pada bentuk batuan. Penyesuaian lingkungan akan menyebabkan batuan sedimen berubah bentuk menjadi batuan malihan atau metamorf. Oke, contohnya. Dari batuan malihan atau metamorf, gneis, slater, batuan marmer, gneiss, dan kuarsit. Oke, bagus, good. Lanjut, udah pertanyaan udah semua itu? Oh ya, apa nakku? Ayo. Oke, kan udah banyak kita bawa bekal pelajaran hari ini. Saya yang dibaca sampai menjawab pertanyaan dari Rifandi tentang yang dimaksud dengan oroganisa. Oroganisa adalah pergerakan lempeng tektonik yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Tanya sama siapa tadi yang bertanya? Apakah betul Rifandi? Ayo lanjut nakku. Nama? Nama saya Muhammad Farhan Faridi. Saya mau menjawab pertanyaan dari Sandiga. Hasil zat-zat yang dikeluarkan gunung berapi adalah gas vulkanik. Gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus. Gas tersebut antara lain karbon monoksida atau CO, karbon dioksida CO2, hidrogen sulfida atau H2S, sulfur dioksida S02, dan nitrogen NO2 yang dapat membahayakan manusia, lava dan aliran pasir serta batu panas. Coba tanya dulu sama Sandika kayak mana? Oke. Bukan udah benar katanya, udah paham itunya. Oke. Pertanyaan siapa lagi? Udah siap? Tentang batuan metamorf kan udah tadi sekalian semua. Kan udah itu.
Jessica tadi macam-macam batuan litosfer. Iya. Iya, yes, mana yes? Iya tadi itu pertanyaannya. Itulah batuan litosfer tadi kan ada dari batuan beku, sedimen, metamorf, dan contoh-contohnya prosesnya kan udah tadi kan? Nah, udah Jessica udah. Udah kan aku? Udah, belum. Kita rumusnya ini belum ini. Ditulis di sini satu contoh, Ibu ganti angkanya dikerjakan ya. Tunggu dulu, Ibu foto dulu yang udah kalian gambar ini. Kalian juga nanti Ibu foto, tenang aja. Dulu nakku. Hasil karyanya ini Ibu suka kalau udah dibuat. Ayo, hapuslah ini. Buat ini tadi kerjakan di sini. Ibu ganti nanti soalnya biar bisa dikerjakan. Ya, hapus. Nanti nggak kami catat ini. Catat ini. Berdiri dulu kalian sini, beribu foto juga belakangnya layarnya ini. Sini kalian dulu. Semua yang satu kelompok cepat nakku. Di depan kursi lah, jangan di belakang kursi. Lebih berharga kalian dari kursi. Iya. Boleh duduk, boleh berdiri. Nanti Ibu ikut ya. Nanti Ibu ikut ya tengah ya. Udah? Itu berapa orang satu kelompok? Ibu nanti ikut ya sekali ya. Oke, 1, 2. Oke, ini Standika. Tolong Ibu, ini masih jalan videonya ini nanti ya, fotonya ya. Jam ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Duh. Apa anggota DPR, pejabat ya kan? Ayo nakku, lanjut hapus ini. Ayo masuk ke rumus epicentrum. Buat rumusnya. Yang lain juga tulis ya, ini udah. Rumus epicentrum lagi kita kerjakan langsung di sini secara live. Ayo secara live kita kerjakan rumus epicentrum. Nanti Bu suruh ke depan satu-satu ya. Mengerjakan ini. Ya. Ingat pulang ya nakku. Udah hapuslah. Ya, hapuslah. Iya. Jadi kan udah lumayan paham kan? Oh iya, gitulah mantap. Ayo. Langsung aja tulis satu tulis rumusnya serta keterangannya, satu buat contoh soalnya, nanti Bu ganti angkanya. Biar nanti bisa lebih paham mengerjakan perhitungannya. Tulis di mana aja pun boleh, yang penting hapus dulu. Gak usah pakai gaya ngapusnya, bisa pun aku. Asal terhapus. Kalau gini nggak bisa terhapus nih. Biasa. Kalau tulis terhapus. Harus pakai tenaga ya. Ayo. Baru nanti lebih paham mengerjakannya dari mana ini. Kalau nggak kita kerjakan satu-satu, nggak bisa nanti. Ayo satu sebelahnya lagi buat apanya contoh soal. Ayo nakku, jangan main-main lah. S kurang P buat keterangannya, buat apanya. Jangan ini bikin layarnya nakku. Ganti ini layarnya ini.
Yang apa? Bukan jangan terima kasih, yang rumus epicentrum tadi. Ah, iya. Contoh soalnya satu aja, jangan kayak gini ABC, satu aja bikin satu. Ayo, yang lain catat rumusnya, rumus epicentrum, rumus gempa. Nanti orang IPS nggak tahu pula mengerjakan rumus gempa. Satu itu satu apa nakku? Buat menit. Kotakkan lah, kotakkan. Sambil ditulis rumusnya sambil diingat ya nakku. Sambil ditulis sambil diingat rumusnya. Ini ujian nanti Bu buat ini perhitungan. Jangan nanti Ibu bawa tali setiap Ibu masuk sini ya. Kok gitu bahasa? Oke. Ayo, kerjakan dulu. Itu laptop Ibu udah siap Teh Theodora? Oh ya, shutdown lah biar apa cabut sama apanya. Pegang dulu nakku, bentar Bu susun dulu. Rekam itu ya. Baik Bu. Udah panas sekali. Nanti nanti apa-apa. Satu jam Cuk. Ada manggil. Dah nanti kosong catatannya ya. Terus ke anak SD Kohanan. Kau kok SMP nggak pakai dasi? Oh alah. Nanti wali kelasnya kalau no WA. Oh iya. Bu ini.